Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Dan di video kali ini, khususnya kelas 6, saya akan menjelaskan tentang ketika bumi berhenti berputar. Dalam artian di sini yaitu tentang hari kiamat. Kalau sebelumnya kita menjelaskan tentang surat surat Al-Kafirun, sekarang kita penjelasannya bab kedua tentang hari kiamat. Tapi sebelum memasuki ke pelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe dan di like. Jangan lupa komentar dengan nama lengkap sama asal sekolah, karena itu menjadi absensi kalian, khususnya SD Negeri 1 Tirtomoyo. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Allahumma amin. Nah, dalam video kali ini, makna hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir itu adalah kehidupan setelah hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah nomor urutan surat 101, ada 11 ayat. Jadi hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Entah itu mulai dari bumi, dari planet manapun, semuanya hancur. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang surat Al-Kafirun, sekarang kita belajar tentang surat Al-Qari'ah. Karena surat Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang hari akhir. Nah, jadi seperti itu. Alam semesta hancur luluh dan makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditanda dengan bunyi trompet sangkakala. Nah, diingat-ingat, tanda hari akhir itu adanya trompet sangkakala yang ditiup sama siapa? Yaitu malaikat Israfil. Tapi dengan atas perintah dari Allah. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya dan hanya Allah yang tahu. Nah, ini diingat-ingat, hanya Allah yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Allah yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi, tapi kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Nah, ini kalau nggak salah ada di pelajarannya kelas 5 tentang rukun iman. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya sendiri. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Itu tergantung kita selama hidup di dunia. Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada perbuatan keburukan atau sebaliknya? Jika amalan lebih banyak, maka surga telah menantinya. Kalau sebaliknya, jika perbuatan keburukan lebih banyak, maka neraka jahanam telah menantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari itu. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik selama hidup di dunia. Nah, sekarang peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah yang bunyinya seperti ini. Teman-teman juga membaca di rumah. Jangan lupa sebelum membaca kita awali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus.
dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Artinya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Selanjutnya ayat berapa tadi? Oh ya, ayat 8. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun orang yang ringan timbangannya atau kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kebalikannya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, di sini sudah saya tuliskan arti dari surat Al-Qari'ah. Nanti ini kamu pahami, kalau bisa juga dihafalkan. Bukan hanya Arabnya, tapi sama artinya. Karena apa? Karena soal-soal seperti ini atau arti itu sering muncul dalam ujian UTS maupun UAS. Nah, terkadang anak-anak banyak salahnya di sini. Macam hari kiamat. Kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Kiamat sugro yaitu hancurnya sebagian alam semesta di sekitar kita. Misalnya, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Juga kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Itu termasuk kiamat sugro. Jasad manusia akan hancur dan berubah menjadi tanah seperti kejadian asal semula. Akan tetapi, roh manusia itu tidak akan mati sampai kapanpun. Setiap manusia, hewan, tumbuhan pasti akan mengalami mati. Karena asalnya dari Allah, nantinya juga akan kembali kepada Allah. Karena asalnya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Jika kita terkena musibah, mendengar orang lain terkena musibah seperti jatuh, tersiram air panas, kehilangan harta, atau mendengar ada orang meninggal, kita dianjurkan mengucapkan lafaz yang tidak asing bagi kita semua. Salah satunya yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kembali kepadanya. Nah, jadi itu contoh kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga saling bertabrakan. Jadi kalau sekarang itu masih teratur lah. Kalau ada bumi, matahari, bulan itu mengikuti porosnya. Ada planet Mars dan lain sebagainya sampai yang paling jauh Pluto yang sekarang dianggap bukan planet lagi. Kalau kiamat kubro itu semuanya sudah hancur saling bertabrakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Zalzalah nomor 99 ayat 1-2 yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungannya kelak. Nah, jadi seperti itu penjelasannya hari kiamat ada dua. Namun, di sini ada nama lain dari hari kiamat, yaitu ada 9. Nah, ini anak-anak harus dipahami. Yang pertama ada Yaumus Sa'ah, yaitu hari di mana hari kiamat sudah telah dekat. Nah, hari kiamat sudah dekat disebut Yaumus Sa'ah. Yang kedua, Yaumuddin. Yaumuddin atau hari kemudian, yaitu hari mulai dari makhluk dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tidak ada batasnya.
Jadi setelah hari kiamat dikumpulkan yang namanya padang mahsyar, nanti ada sendiri padang mahsyar. Jadi seperti itu. Yang ketiga ada yaumul akhir atau hari akhir, yaitu berakhirnya kehidupan alam dunia. Jadi selama kita di dunia itu berakhir semuanya. Yang keempat ada yaumul kiamah, yaitu hari kiamah, yaitu hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, yang keempat tadi sudah, yang kelima yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah atau alam kubur oleh Allah. Yang keenam yaumul mahsyar, hari berkumpul, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar setelah bangkit dari alam kubur. Yang ketujuh yaumul hisab atau hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia saat hidup di dunia. Yang ke-8 yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal perbuatan manusia. Yang terakhir yaumul jaza atau hari pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Jadi ini sudah urutannya sudah sangat urut dan lengkap. Nah, yang terakhir ada tugas. Yang pertama merangkum materi hari kiamat. Yang kedua menulis surat Al-Qari'ah beserta isinya. Artinya, bukan isinya, tapi menulis Al-Qari'ah beserta artinya. Jadi suratnya ditulis dan artinya juga ditulis. Tadi sudah ada di video. Yang pertama itu merangkum materi dari kiamat. Apa yang saya jelaskan tadi coba kamu rangkum dengan baik, dengan lengkap, dengan singkat, padat, dan jelas. Orang singkat tapi nggak jelas. Nah, ini yang terjadi di editor Tomo 1. Nah, oke. Untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti akan ada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang ini rahasia. Nanti saya kasih tahu dan ada videonya. Oleh karena itu jangan lupa sekali lagi di subscribe agar kamu selalu ada notifikasi kalau saya mengupload video. Yang kedua, jangan lupa di like dan di komen. Komen nama lengkap kamu beserta asal sekolah. Karena dengan kamu komen itu saya anggap sudah absen dan saya anggap sudah menonton video ini. Kalau tidak di komen, ya saya anggap tidak mengikuti pelajaran hari ini. Jangan lupa juga di-share. Yang terakhir, jangan hanya menonton video ini hanya satu kali. Tontonlah berulang-ulang agar kamu memahami, agar merangkum materi dengan mudah. Oke, sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa di-share, komen nama kamu dan di-share ke teman-teman kamu. Sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.